Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada minggu ini kita akan membahas pelajaran laboratorium, yaitu mengenai pemberian obat tetes. Nah, di sini pemberian obat tetes itu ada 3 bagian ya. Obat tetes mata, obat tetes hidung, dan obat tetes telinga. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pemberian obat tetes pada mata. Definisinya yaitu yang pertama memberikan obat ke dalam mata berupa cairan. Ya tentu berupa cairan. Kalau berupa benda padat itu akan susah dan tidak akan masuk ke dalam mata Anda. Lalu tujuan Lanjut, tujuannya yang pertama yaitu untuk mata menjadi bersih. Ketika kalian kemasukan debu kemasukan benda padat yang berupa debu, mata kalian itu akan menjadi tidak nyaman. Pasti mata kalian akan menimbulkan iritasi pada mata kalian. Nah, untuk membersihkannya, cara membersihkannya kita memakai obat tetes mata. Yang kedua, mengobati radang pada mata. Nah, jika kalian mempunyai radang nih di mata kalian, atau tiba-tiba tidak kemasukan benda apapun, mata kalian tiba-tiba memerah. Nah, itu adalah radang pada mata. Lalu mengurangi rasa sakit. Jika mata kalian sakit nih, tiba-tiba ada yang ngejendol gitu loh di matanya, suka ada ya kan, ada benjolan gitu, tapi pas dilihat nggak ada apa-apa gitu. Nah, untuk mengurangi rasa sakit itu kalian boleh meneteskan obat mata ya. Lalu yang terakhir yaitu pupil berkontraksi untuk pemeriksaan mata. Jadi untuk mengkontraksikan pupil kalian yang putih ini, nah itu nanti akan diteteskan si obat tetes mata ini ya. Lanjut ke indikasi. Di sini ada indikasi dan kontraindikasi. Nah, kalau indikasi itu adalah obat yang harus diberikan kepada orang yang mempunyai penyakit ini. Itu indikasi. Tapi kalau kontraindikasi yaitu obat yang tidak boleh diberikan pada penyakit ini. Jadi kalau ini kan termasuk indikasi. Jadi obat ini boleh atau harus diberikan kepada orang atau klien yang mempunyai, yang pertama, klien dengan penyakit mata. Lalu yang kedua untuk pemeriksaan mata, dan yang ketiga persiapan operasi mata. Nah, biasanya persiapan operasi mata ini kita teteskan obat tetes mata itu gunanya untuk bius lokal. Jadi hanya mata kalian saja yang menjadi bukan tidak bisa bergerak, tidak bisa merasakan sakit. Jadi pada orang-orang yang mau operasi mata itu akan diberikan bius lokal, tidak berupa suntikan tapi berupa cairan yang akan diteteskan kepada mata si pasien tersebut. Nah, ini adalah SOP pemberian obat tetes mata atau standar operasional prosedurnya. Yang pertama, yang persiapan alat dan bahan yang harus disiapkan adalah obat tetes. Tentunya obat tetes mata yang sudah direkomendasikan oleh dokter ya. Lalu yang kedua, pinset anatomis dan bak instrumen. Pinset anatomis ini biasanya pinset yang tidak mempunyai gigi. Biasanya kan kalau yang mempunyai gigi itu adalah pinset chirurgis. Nah, kalau yang anatomis itu yang tidak mempunyai giginya. Lalu yang ketiga, korentang, dan yang keempat, kasa steril, kelima, kom berisi air hangat, lalu keenam, kapas, ketujuh, sarung tangan steril, 8 bengkok, dan ke-9 kartu obatnya. Nah, cara kerjanya pertama yang harus kita lakukan itu tentu saja untuk mencuci tangan. Sebelum kita melakukan tindakan apapun itu, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, jelaskan pada klien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Jadi setelah kalian cuci tangan, barulah kalian menjelaskan prosedur kepada si pasiennya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Ai. Di sini saya yang bertugas pada siang hari ini. Ibu, di sini saya akan melakukan memberikan obat tetes mata kepada mata Ibu, yaitu tujuannya agar meredakan nyeri pada mata Ibu atau apa gitu. Tujuannya untuk apa? Jelaskan tujuannya, sudah dijelaskan, kasih tahu obatnya. Ini Bu, obat yang dikasih oleh dokter itu obat ini loh. Nanti saya akan teteskan 2-3 tetes ke mata Ibu. Seperti itu. Jadi kalian harus menjelaskan bagaimana prosedur pelaksanaannya dan tujuan dari si obat tersebut untuk apa.
Lalu yang ketiga, atur posisi klien dengan kepala menengadah dengan posisi perawat di samping kanan. Jadi posisi yang paling enak itu posisi di sebelah kanan si pasien. Jadi kalian berada di sebelah kanannya si pasiennya. Lalu menggunakan sarung tangan, lalu bersihkan daerah kelopak dan bulu mata dengan kapas lembab dari sudut mata ke arah hidung. Apabila sangat kotor, basuh dengan air hangat. Jadi kalian bersihkan terlebih dahulu bagian kelopak mata nih, bagian ujung sini ke bagian hidung, ke sini ke depan. Ya, nanti kotorannya akan mengumpul semua di depan hidung di sini nih, di pinggir sini. Kayak kalian baru bangun tidur kan ya, kalian itu ada kotoran mata kalian. Nah, jadi disapunya itu dari ujung sini ke bagian hidung, ke depan hidung sini. Nah, lalu buka mata dengan menekan perlahan bagian bawah dengan ibu jari. Jadi kalian menekannya seperti ini. Bagian ibu jari kalian menekan bagian bawah. Mana ya? Gini. Tekan bagian bawah, dan si telunjuk itu menekan bagian atasnya, kelopak matanya ke atas tulang orbita. Jadi seperti ini. Nah, jadi jangan sampai kalian, Bu, buka matanya lebar-lebar, terus ibu melihat ke atas. Itu tidak seperti itu, tapi kalian bantu dengan tangan kalian. Jadi jempol kalian menekan bagian bawah mata, lalu yang telunjuk bagian atasnya. Seperti ini. Oke? Nah, lalu teteskan obat mata di atas konjungtiva. Setelah tetesan selesai sesuai dengan dosis, anjurkan klien untuk menutup mata secara perlahan. Jadi konjungtiva itu yang mana? Ini di bawah nih. Ini tekan ke bawah, ini ke sini. Nah, jadi konjungtiva itu yang putihnya. Anjurkan ketika kalian mau menetes, si pasiennya itu melihat ke arah ke atas. Ya. Jadi ini tekan ke bawah. Jadi ini ke atas. Nah, nanti kalian teteskannya di bawahnya ini nih. Nah, di bawah yang merah-merah ini nih, konjungtiva ini yang di bawah. Nah, yang merah ini nih. Nah, itu konjungtivanya. Jadi kalian teteskan sesuai dengan anjuran dokter, harus berapa tetes obat tersebut diberikan kepada si pasiennya. Nah, lanjut. Nah, seperti ini. Nanti di konjungtiva nih yang di bawah, di merah-merah ini nih yang di bawah. Oke. Nah, lalu tutup mata dengan kasa bila perlu. Jadi ketika si tetesan sudah diberikan kepada si pasien, anjurkan si pasien untuk menutup matanya secara perlahan. Kalau bila perlu, pakaikan kasa untuk menutup mata si pasiennya. Lalu setelah kalian melakukan tindakan tersebut, kalian beres-beres alat, lalu cuci tangan kalian. Jadi kalian mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Lalu sudah selesai semuanya, sudah pamitan kepada si pasien, barulah kalian catat obatnya, jumlah yang diberikan kepada si pasien tadi berapa tetes, waktunya, waktu kalian memberikan itu pada pukul berapa, dan tempat pemberian. Tempat pemberiannya ketika kalian tempat pemberian itu di daerah mana, di daerah mata atau di daerah hidung atau di mana, seperti itu. Oke, itu adalah pemberian obat tetes pada bagian mata. Lanjut, sekarang adalah pemberian obat tetes pada hidung. Definisinya yaitu memberikan obat dengan cara meneteskan melalui hidung. Tujuannya yaitu untuk pembengkakan pada selaput lendir hidung agar berkurang. Jadi kalau ada pembengkakan di selaput hidung bagian dalamnya, nah itu untuk mengurangi si bengkaknya itu. Lalu mengurangi rasa sakit tentu saja, dan sebagai pengobatan lainnya. Nah, indikasinya yaitu pada orang yang mempunyai riwayat rinitis akut atau kronik. Rinitis akut ini adalah radang selaput hidung bagian dalam. Biasanya di sini orang yang mempunyai alergi debu, alergi sari bunga, alergi bulu kucing. Nah, biasanya orang yang alergi tersebut tiba-tiba dia akan mengeluarkan respon alerginya pada bagian hidung atau bersin-bersin, dan dia akan merasakan gatal di bagian hidung sini nih, bagian selaput dalamnya. Nah, itu kalian bisa teteskan obat hidung itu kepada orang yang mempunyai alergi tersebut, atau orang yang flu juga bisa. Ketika kalian flu juga kan kalian akan merasakan gatal di bagian dalam hidung kalian. Nah, itu bisa kalian teteskan obat hidung tersebut. Lalu orang yang mempunyai sinusitis.
Nah, sinusitis itu di sini ada beberapa bagian sinus. Ada sinus frontalis atau ada sinus maksilaris. Nah, orang yang mempunyai radang sinus itu biasanya mereka dianjurkan untuk melakukan penetesan obat pada bagian hidung. Nah, ini SOP pada pemberian obat tetes hidung. Tidak jauh beda cara penetesannya, mungkin posisinya saja yang beda. Ya, persiapan alat dan bahannya, yang pertama obat tetes yang sudah ditentukan oleh dokter, yang kedua sarung tangan, ketiga kapas, keempat bengkok, dan yang kelima kartu obat. Cara kerjanya, yang pertama kalian cuci tangan terlebih dahulu, lalu memakai sarung tangan. Nah, sudah gitu kalian baru jelaskan prosedur kepada si pasien. Kalian mau ngapain, tujuannya untuk apa, obat yang diberikannya apa, baru minta persetujuan kepada pasien. Nah, lalu yang ketiga, ubah posisi klien dengan cara berbaring menengadah dengan kepala lebih rendah daripada bahu. Dengan cara yang pertama, ganjal bahu dengan bantal. Jadi si bahu ini nih supaya menengadah seperti ini, bagian hidungnya ke atas. Nah, ganjallah si leher si pasien dengan menggunakan bantal. Jadi seperti ini. Baru kalian bisa meneteskan. Itu posisi yang pertama. Ke posisi yang kedua, jika tidak ada bantal atau penyanggah leher, kalian bisa menggunakan ketika pakai tempat tidur pasien dipinggirkan. Jadi kepala si pasien posisinya ada di samping tempat tidur. Nah, sudah gitu tangan yang non dominan kalian itu memegang kepala si pasien, lalu tangan yang dominannya baru kalian meneteskan obatnya. Seperti itu. Kalau misalkan tidak ada penyanggah leher atau bantal, ya. Nah, berbaring dengan kepala ekstensi pada tepi tempat tidur dan disokong oleh satu tangan perawat. Ini gambarnya ya. Ini gambar yang pertama ya. Lalu yang ini gambar yang kedua. Seperti ini yang kepalanya ditempatkan di pinggir tempat tidur. Lalu selanjutnya siapkan obat dan teteskan pada bagian hidung yang sakit sesuai dosis yang ditentukan. Hanya diteteskan pada bagian hidung yang sakit saja. Ya, tidak harus dua-duanya. Lalu yang kelima, biarkan posisi klien berbaring dalam beberapa menit sampai obatnya meresap. Ya, sampai meresap ke dalam tubuhnya. Lalu yang keenam, bersihkan daerah sekitar hidung klien dengan kapas atau tisu. Takutnya kan ketika kita pasiennya balik lagi pada posisi semula, takutnya obatnya masih menetes seperti itu ya. Kalau ada tetesan obat, bekas obatnya itu kalian tinggal bersihkan saja. Lalu bersihkan alat dan kembalikan ke tempatnya. Lalu cuci tangan, sudah cuci tangan, dokumentasikan seperti yang tadi. Jadi nama pasiennya siapa, tempatnya di mana, waktu, obat yang diberikan. Nah, itu harus dicatat di buku status pasien. Nah, yang terakhir yaitu pemberian obat tetes telinga. Yaitu definisinya memberikan obat melalui rongga telinga bagian luar dengan menggunakan obat tetes telinga. Tujuannya yang pertama sebagai pengobatan, yang kedua membasmi organisme, takutnya ada serangga atau hewan kecil yang masuk ke dalam telinga, itu bisa diberikan obat tetes telinga. Lalu sebagai anestesi lokal ya tadi untuk kebutuhan operasi. Lalu membunuh serangga yang masuk ke dalam telinga juga bisa, menggunakan kotoran telinga dan mengurangi rasa sakit. Ya. Lanjut. Indikasinya atau obat ini boleh diberikan kepada orang yang mempunyai riwayat penyakit. Yang pertama otitis media perforat atau OMP. Lalu yang kedua telinga tersumbat oleh serum itu atau kotoran. Lalu telinga yang kemasukan serangga. Lalu klien yang akan dilakukan tindakan operasi telinga. Nah, ini SOP pemberian obat tetes telinganya. Yang pertama persiapkan alat, tentunya yang persiapan alatnya yang harus disiapkan. Pertama obat tetesnya, lalu kedua kapas lidi steril, yang ketiga kapas bulat, yang keempat handuk kecil, yang kelima bengkok, dan yang keenam daftar obat. Cara kerjanya, pertama tentu kalian mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Sudah cuci tangan, jelaskan lagi kalian mau ngapain, tujuannya apa, obatnya apa, diberikannya berapa banyak dosis.
lalu persetujuan si pasiennya. Lalu ubah posisi klien dalam posisi tidur miring, telinga yang sakit mengarah ke atas. Jadi contoh nih, misalkan telinga yang sakitnya adalah telinga yang sebelah kanan, berarti telinga yang kanan itu harus berada di yang atas. Jadi miringnya itu berarti miring ke sebelah kiri si kepalanya gitu. Kalau sakitnya yang telinga sebelah kiri ya berarti miring ke sebelah kanan si kepalanya. Lalu letakkan handuk di bawah bahu klien, supaya nanti ketika setelah selesai meneteskan obat itu tidak langsung jatuh ke baju si pasien. Jadi tetesan obatnya jatuh ke handuk tersebut. Lalu bersihkan liang telinga dengan kapas lidi, takutnya ada kotoran yang tersumbat atau apa yang menghalangi jalan obat untuk masuk. Lalu bersihkan liang telinga dengan kapas lidi, lalu siapkan obat dan tarik daun telinga klien yang sakit dengan tangan non-dominan dan diangkat ke atas dengan hati-hati. Jadi ketika kalian mau memasukkan obatnya, kalian tidak asal tetes saja, jadi dibuka terlebih dahulu lubang si telinganya, jadi kayak ngejewer telinga si pasien. Nah, jadi tarik ke atas dengan tangan yang non-dominan, lalu tangan dominannya meneteskan si obatnya. Seperti itu. Nah, sudah terbuka jalannya, baru teteskan dengan tangan dominan melalui sisi atau liang telinga sesuai dosis yang ditentukan, ya. Selanjutnya, bersihkan bekas cairan obat dengan kapas bulat. Jadi setelah diteteskan, si puncuk si obat tetesnya itu dibersihkan lagi oleh kalian menggunakan kapas bulat. Rapikan klien dan lingkungannya, bersihkan dan rapikan alat dan kembali ke tempatnya, lalu cuci tangan dan dokumentasikan pekerjaan yang telah kalian lakukan. Seperti itu. Selesai. Nah, itu adalah macam-macam pemberian obat tetes, yaitu pada bagian mata, hidung, dan telinga. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan tanyakan saja kepada saya, atau istilah-istilah yang tidak dimengerti silakan kalian tanyakan saja kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.